Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Selamat bergabung di ibadah online ICC Bandung. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian terbaik untuk Tuhan. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damaimu. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damaimu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damaimu.
Saudara sekalian, mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan menanti-nantikan kekuatan Tuhan setiap waktu. Karena kita percaya Tuhan adalah sumber yang menguatkan setiap kehidupan kita. Saat ini saudara sekalian, saya akan membacakan praise reports dan kita akan sama-sama berdoa untuk prayer request yang masuk kepada kami semua. Yang pertama, praise report yang pertama, kita bersuka cita untuk mahasiswa yang sudah lulus sidang akhir. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya setiap mahasiswa yang ada telah ditolong oleh Tuhan dan mereka bisa menyelesaikan kuliah dengan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, bersuka cita untuk setiap usaha online yang baru dirintis dapat berjalan dengan baik di tengah musim pandemik hari ini. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya Tuhan senantiasa melimpahkan hikmat, channel-channel yang baru, jalan-jalan yang baru yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan kita percaya Tuhan adalah sumber berkat buat kehidupan kita sekalian. Kemudian bersuka cita untuk setiap jemaat yang sembuh dari COVID-19. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita percaya sudah sekalian Tuhan kita Tuhan yang menyembuhkan, memulihkan segala sesuatu. Dan kami percaya kuasa Tuhan senantiasa menyertai orang yang mengandalkan Tuhan. Amin saudara. Dan saat ini saya mengundang kita semua, ada beberapa prayer request yang masuk. Kita akan berdoa bersama-sama bersatu hati. Kita percaya Tuhan bekerja di atas setiap doa-doa kita orang percaya. Amin. Yang pertama, mari kita berdoa untuk jemaat yang ditinggal oleh anggota keluarganya meninggal dunia karena COVID-19. Saudara sekalian, kita percaya Tuhan sebagai sumber penghiburan. Tuhan yang senantiasa memelihara. Tuhan yang menguatkan, menghibur selalu untuk setiap keluarga yang kehilangan anggota keluarga. Mungkin orang tua terkasih, anak terkasih, saudara terkasih. Dan kami berdoa pada saat ini damai sejahtera Tuhan turun dari tempat yang maha tinggi. Turun atas setiap keluarga yang ditinggalkan oleh orang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masa depan penuh dengan pengharapan menjadi bagian mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna, Tuhan yang mencukupkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami percaya setiap keluarga yang kehilangan anggota keluarga yang akan melihat pekerjaan Tuhan dan perbuatan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah keluarga. Amin. Kemudian yang kedua, mari kita berdoa untuk setiap jemaat yang mengalami penurunan pendapatan karena PPKM yang sedang berlangsung saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa membawa setiap usaha kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang sedang kami kerjakan kami bawa ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan kuasa. Kami percaya pertolongan Tuhan masih ada sampai hari ini. Kami percaya mujizat terobosan finansial terjadi di dalam keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan akan membalaskan berkat-berkat yang baru, menurunkan berkat-berkat yang baru, jalan-jalan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di masa-masa seperti ini adalah masa-masa kami mengandalkan Tuhan. Dan satu hal yang kami simpan di dalam hati kami, bahwa senantiasa kami akan melihat kebaikan Tuhan. Kemudian kami berdoa untuk kesatuan hati setiap karyawan yang bekerja di perusahaan yang sedang dipimpin oleh beberapa jemaat dan tempat juga setiap jemaat bekerja. Saat ini Tuhan, kami berdoa biar setiap keputusan yang diambil itu sejalan dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan untuk kesatuan hati, untuk satu tujuan, satu visi, satu misi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa segala sesuatunya yang sedang terjadi di setiap perusahaan mendatangkan kebaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa biar banyak orang yang mengenal Tuhan melalui setiap anak-anak Tuhan yang ada di setiap perusahaan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini mari kita bersatu hati berdoa untuk setiap jemaat yang sedang mencari pekerjaan, dan mungkin juga saudara sedang mencari pekerjaan yang baru untuk masa-masa pandemik seperti ini. Tuhan Yesus, kami percaya Kau Tuhan yang membuka jalan. Saat tidak ada jalan, Engkau membuka jalan yang baru. Apa yang belum pernah kami pikirkan, itu yang Kau sediakan buat setiap orang yang mencari wajah-Mu dan mengandalkan Engkau. Berdoa setiap orang yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan yang baru. Setiap orang yang di PHK, yang kena efisiensi, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberikan pekerjaan yang tepat sesuai dengan skill, kemampuan,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami telah menerima pekerjaan yang baru di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian, saat ini bangsa kita sedang dilanda badai pandemik yang luar biasa. Dan saat ini saya mengajak kita semua untuk berdoa untuk bangsa Indonesia. Dimanapun saudara berada saat ini, mari angkat tanganmu. Mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, kami percaya bangsa ini ada di hatimu. Kami percaya bangsa ini ada di tanganmu. Kami berdoa, biar lawatan Tuhan yang luar biasa melanda bangsa Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa kesembuhan Tuhan memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menguatkan setiap jiwa, memulihkan setiap keluarga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan ada rancangan yang baik dan sempurna yang dari Tuhan sendiri untuk bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk pemulihan segala sesuatu. Dan kami percaya ini adalah masa penuaian bagi bangsa ini untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan kami berdoa, roh takut akan Tuhan turun atas bangsa ini. Pertobatan besar-besaran terjadi atas bangsa ini. Dan kami berdoa, setiap lidah dan setiap lutut mengaku dan bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan atas bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setiap doa-doa yang kami naikkan kepada Tuhan yang bekerja. Tuhan yang tidak pernah berhenti bekerja di atas setiap kehidupan kami. Dan inilah iman dan percaya kami saat ini Tuhan. Bahwa Tuhan yang selalu membawa hal-hal yang baik dan sempurna di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, mari sama-sama katakan amin. Halo saudara, apa kabar? Sudah lebih dari 1 bulan saudara kita kembali PPKM atau ada pembatasan dan lain sebagainya, jalan-jalan kembali ditutup dan sepertinya beberapa hari belakangan ini kita sudah kembali dilonggarkan, ada beberapa tempat makan yang kembali dibuka dan lain sebagainya. Nah saudara, saya tahu bahwa di dalam situasi seperti ini terutama ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan bahwa kita akan mengadakan sebuah PPKM, banyak di antara kita yang kemudian bertanya-tanya, wah kita harus kembali melakukan pembatasan sosial, kegiatan kembali lagi ke rumah, atau anak-anak yang tadinya sudah ada kelihatannya mau mulai sekolah onsite kemudian tidak jadi lagi, jadi kembali sekolahnya menjadi online. Hotel-hotel tutup kembali, mal-mal tutup kembali, rumah makan tutup kembali, hanya melayani take delivery dan lain sebagainya. Kemudian hari-hari terakhir kita mulai banyak mendengar bahwa teman kita atau keluarga kita positif, rumah sakit penuh, diperlukan donor plasma golongan darah O, golongan darah A, golongan darah B, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita mulai bertanya-tanya, masih adakah yang namanya tanah perjanjian? Pernahkah saudara bertanya seperti itu beberapa hari belakangan ini? Mana Tuhan? Kemarin rasanya sebulan yang lalu sudah dekat kita masuk ke dalam tanah perjanjian, pendapatan kembali naik dan lain sebagainya. Tapi ketika melihat kondisi seperti ini lagi, masih adakah tanah perjanjian itu? Saudara, pada hari ini kita akan membahas bersama-sama dari seorang pribadi yang dari di antara seluruh bangsa Mesir yang diizinkan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian hanya 2 orang, yaitu adalah Yosua dan Kaleb. Tapi pada hari ini saya akan memfokuskan pembahasan kita ke dalam seorang pribadi yang namanya Kaleb, saudara. Dimana kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, Kaleb ini hanya beberapa kisah yang ada dalam kehidupan Kaleb yang dicatat dalam Alkitab, tidak sebanyak Yosua. Tapi secara luar biasa, Kaleb ini sangat berkenan di mata Tuhan dan perjalanan hidupnya luar biasa. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya yang dia miliki, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Saudara bisa tahu pada waktu itu, bangsa Israel berputar-putar bersama dengan Musa, bersama dengan Yosua dan Kaleb selama kurang lebih 40 tahun dan pada akhirnya dia tidak masuk ke dalam tanah perjanjian.
Tapi firman Tuhan katakan di dalam Bilangan 14 ayat ke-22 sampai 24, mari kita buka bersama-sama. Dikatakan bahwa semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Ayat 23. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami siap mendengarkan firman Tuhan, dan pada hari ini kami akan belajar dari seorang pribadi yang namanya Kaleb. Biar apa yang dimiliki oleh Kaleb ini Tuhan bisa mengimpartasi kehidupan kami, bisa membawa kami untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, untuk menikmati setiap janji-janji yang sudah Tuhan tetapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, firman ini kami materaikan di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa Kaleb lain jiwa. Bahkan di dalam terjemahan ESV, English Standard Version, dikatakan bahwa but my servant Kaleb, because he has a different spirit and has followed me fully. Jadi dikatakan bahwa Kaleb, he has a different spirit. Dia memiliki sebuah spirit yang berbeda yang dimiliki oleh orang-orang lainnya. Karena itu firman Tuhan kata, I will bring into the land into which he went. Karena dia memiliki spirit yang berbeda, Tuhan membawa masuk Kaleb masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara, saya mau katakan bahwa tanah perjanjian masih ada, saudara. Janji-janji Tuhan masih ada, saudara. Dan di tengah situasi yang kita hadapi saat ini, Tuhan tetap akan membawa kita masuk ke dalam tanah perjanjian. Amin. Amin, bisa katakan amin yang keras. Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi apa yang dimiliki Kaleb, seorang Kaleb sampai Tuhan bawa dia masuk ke tanah perjanjian, orang lain tidak dibawa masuk. Kaleb diambil dari sebuah kata, arti nama Kaleb itu adalah gagah berani, tidak sabar, bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang besar. Bahkan ada yang bilang bahwa Kaleb itu namanya seperti sebuah seekor anjing. Jadi Kaleb ini dikenal dengan seorang yang gagah berani, tidak sabar bergerak dengan kecepatan dan kekuatan yang besar. Wow, luar biasa. Nah, spirit apa saudara yang dimiliki oleh Kaleb? Yang pertama, a conquering spirit. Kalau bahasa Indonesianya agak sulit saudara dicari terjemahan yang tepat. Makanya saya pakai bahasa Inggris, a conquering spirit. Bahasa Indonesia bisa dibilang roh penakluk gitu, seperti itu. Tapi saya rasa bahasa Inggris lebih tepat, a conquering spirit. Apa itu a conquering spirit? Mari kita buka di dalam Bilangan 13 yang ayat ke 30. Pada waktu ini dikatakan, saudara ingat kisah di mana Musa mengirim 12 pengintai pada waktu dia masih, sebelum masuk dia ke tanah perjanjian, Musa mengirim 12 pengintai. Suruh lihat-lihat di tanah perjanjian itu ada apa? Apakah tanahnya subur atau tidak? Orang-orangnya seperti apa, besar atau kecil dan lain sebagainya. Kemudian setelah berapa lama mereka mengintai, kemudian mereka kembali lagi. Dan di antara 12 pengintai itu, 10 di antaranya berkata bahwa yes, tanahnya subur, baik, banyak susu dan madu. Tetapi orang-orang yang ada di sana besar-besar dan lain sebagainya.
Kemudian bangsa Israel mendengar hal itu menjadi ciut, hatinya mereka menjadi takut. Nah, hal yang menarik adalah Kaleb bilang seperti ini. Bilangan 13 ayat 30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi Kaleb tidak hanya mengatakan bahwa negeri itu baik, kita akan maju ke sana. Tapi dia bilang bahwa kita akan duduki negeri itu, kita akan mengalahkan mereka. Wow, luar biasa saudara. Jadi dia mengatakan ke bangsa Israel bukan ayo kita maju aja, kita lawan aja, mau menang mau kalah gak peduli, pokoknya kita maju aja. Tapi tidak saudara, a conquering spirit yang dimiliki Kaleb adalah dia siap maju dan dia siap untuk menduduki negeri itu. Dan dia siap untuk mengalahkan orang-orang yang ada di sana. Wow, jadi pada mulanya dia udah punya conquering spirit, dia udah punya siap, udah siap. Saya siap untuk maju dan menduduki negeri itu, menaklukkan negeri itu. Kata menduduki diambil dari bahasa aslinya adalah yaras. Artinya itu to take possession of atau inherit. Artinya mengambil alih, mewarisi negeri. So powerful, so powerful. Tapi kemudian kita harus tahu, Kaleb tahu siapa yang dia hadapi. Dia mengatakan seperti itu, dia bilang kita akan mengambil alih negeri itu, kita akan mewarisi negeri itu. Bukan karena dia tidak lihat lawannya siapa, dia lihat jelas lawannya siapa. Siapa lawannya? Bilangan 13 ayat 22. Lawannya nih saudara, mereka berjalan melalui tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada siapa? Ahiman, baca bersama-sama dengan saya. Yang pertama ada Ahiman, ada Sesai dan Talmai. Kemudian ada keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Siapa itu Ahiman, Sesai dan Talmai dan keturunan Enak? Ahiman, Sesai dan Talmai itu nama orang saudara. Nah, mereka ini 3 pribadi ini adalah 3 raksasa besar, keturunan orang Enak. Di mana orang Enak itu bisa dikatakan kalau kita belajar, kita tarik mundur ke belakang, orang Enak itu adalah keturunan orang Nefilim, bangsa Nefilim. Bangsa Nefilim ini bangsa yang besar-besar, raksasa besar-besar seperti itu. Nah, bangsa Nefilim ini atau orang Enak ini saking besarnya sampai bangsa Israel bilang di ayat yang ke-33 bahwa kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi saudara bisa bayangkan pada waktu kita melihat belalang. Ya, belalang itu kan kecil ya saudara ya, dan kita ini besar gitu. Mereka belalang mungkin melihat kita itu seperti raksasa besar gitu. Dan kita juga melihat belalang kayak kecil banget. Nah, ini ada gambarnya saudara. Seperti apa perbandingan manusia pada zaman itu, manusia seperti kita dengan perbandingannya dengan orang Enak ya. Nah, ini ada gambarnya, saudara bisa lihat kalau misalnya manusia itu kecil seperti ini, kemudian Goliat, saudara ingat Daud melawan Goliat, dibilang Goliat itu raksasa. Nah, si Ahiman, Sesai dan Talmai yang 3 orang raksasa itu lebih besar lagi dari Goliat saudara. Karena ini bisa dibilang awal-awal keturunan orang Enak, keturunan Arba. Jadi saking besarnya perbandingannya sangat besar. Hal yang luar biasa adalah pada waktu Kaleb melihat itu.
Dia bilang bahwa kita akan mengalahkan dia. Jadi suatu hal yang dihadapi oleh Kaleb itu bukan yang main-main. Masalahnya nggak main-main, saudara. Raksasanya besar sekali. Nggak main-main, tuh besar banget. Makanya kenapa bangsa Israel langsung menciut, langsung ketakutan gitu. Boro-boro maju masuk. Bagaimana bisa menduduki dan mengalahkan mereka. Tapi Kaleb punya conquering spirit. Kita akan mengalahkan mereka. Dan saudara, saya mau katakan bahwa sebesar apapun permasalahan yang ada di depan saudara, seraksasa apapun itu, ketika kita punya conquering spirit, roh penakluk, kita akan berjalan sama Tuhan. Dan kita akan menaklukkan masalah itu, dan kita akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Amin. Amin. Wow. Bilangan 14 yang ayat yang ke-9, saudara. Kaleb katakan bahwa mereka akan kita telan habis. Wow. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang apa, kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Amin. Tuhan menyertai kita. Kita tidak berjalan sendiri. Untuk masuk ke dalam tanah perjanjian kita tidak berjalan sendiri. Tapi permasalahannya apa yang ada dalam diri kita, spirit apa yang ada dalam diri kita. Ketika kita punya conquering spirit, kita berani, kita maju bersama dengan Tuhan. Kita bawa Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Dan dia akan membawa kita masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi masuk ke dalam tanah perjanjian itu bukan ditentukan oleh apa yang ada di sekitar kita. Bukan ditentukan oleh atasan kita, bukan ditentukan oleh siapapun itu yang ada di sekitar, bukan ditentukan oleh penyakit yang kita hadapi atau apapun itu, saudara. Tapi masuk ke dalam tanah perjanjian itu ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati kita. Bagaimana cara kita memandang sesuatu, bagaimana cara kita melihat sesuatu, itu yang menentukan kita akan masuk ke dalam tanah perjanjian atau tidak. Hal yang kedua, apa yang dimiliki Kaleb? Kaleb memiliki a whole-hearted spirit. Hati yang sepenuh hati. A whole-hearted spirit. Bilangan 32 ayat 11 sampai 13. Jika kita perhatikan, kita search kata sepenuh hati di dalam Alkitab, banyaknya hampir 80% kata sepenuh hati itu selalu berhubungan dengan pribadi yang namanya Kaleb. Jadi sering sekali dikatakan bahwa Kaleb mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bilangan 32 ayat 11. Mari kita baca. Bahwasannya orang-orang yang lain yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Ayat berikutnya, ayat 12. Kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun. Sebab keduanya apa, saudara? Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel sehingga ia membuat mereka menggembara di padang gurun 40 tahun lamanya. Jadi salah satu alasan kenapa Tuhan membawa Kaleb masuk ke dalam tanah perjanjian, karena Kaleb memiliki hati yang sepenuh hati mengikut Tuhan, saudara. Apa itu hati yang sepenuh hati mengikut Tuhan? Terjemahan lainnya ada yang katakan bahwa mengikut Tuhan sepenuh hati itu wholly follow God. Sepenuh hati mengikut Tuhan, wholly follow God. Ada yang katakan follow God wholeheartedly. Ada yang katakan bahwa follow the Lord completely.
Nah, ini satu terjemahan yang sangat jelas di sini dengan terjemahan The Message. Mari kita buka terjemahan The Message. The people of Israel from entering the land God had given them, and God get angry. Oh, did he get angry? He swore, they'll never get to see it. None of those who came up out of Egypt, who are 20 years and older, will ever get to see the land that I promised to Abraham, Isaac, and Jacob. Perhatikan ini dengan baik-baik. They weren't interested in following me. Their hearts weren't in it. None except for Caleb, son of Jephunneh the Kenizzite, and Joshua, son of Nun. They followed me. Their heart were in it. Jadi berbicara mengikut Tuhan sepenuh hati itu as simple as kita ikut Tuhan dan kita simpan hati kita di dalam situ, saudara. Ya, di sini ada perbedaan antara they weren't interested in following me. Bangsa Israel yang lain, mereka nggak interest. Mereka tidak menarik ikut Tuhan. Mereka nggak simpan hati mereka di situ pada waktu mereka ikut Tuhan. Wow. Sedangkan Caleb, dia simpan hatinya di situ. Their heart were in it. Hatinya di situ ketika dia ikut Tuhan. Jadi ada perbedaan antara seseorang yang mengikut Tuhan dengan hatinya ada di situ, sama seseorang yang mengikut Tuhan yang hatinya tidak ada di situ. Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang melihat rupa, Tuhan adalah Tuhan yang melihat hati, bukan melihat rupa. Dan Dia tahu segala sesuatu yang ada dalam hati kita. Jadi apakah kita ikut Tuhan dan kita simpan hati kita di situ atau tidak, Tuhan tahu, saudara. Dan ini adalah salah satu hal yang menentukan apakah Tuhan bawa kita masuk ke dalam tanah perjanjian atau tidak. Kalau kita simpan hati kita di situ, kita ikut Tuhan sepenuh hati, Tuhan bawa kita masuk ke dalam tanah perjanjian. Atau mungkin kita simpan hati kita di situ atau tidak ditentukan dari situasi yang ada. Kalau situasinya baik-baik saja, ya otomatis saya simpan hati saya di Tuhan. Kalau seandainya situasinya kelihatan yang gak baik, masalahnya terlalu banyak, saya pusing dan lain sebagainya, dan hati saya tarik lagi, saya fokuskan hati saya ke dalam hal yang lain. Nah, kita simpan hati kita itu di mana, saudara? As simple as orang yang mengikut Tuhan tidak dengan hatinya, tidak dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian. Tapi orang yang mengikut Tuhan dengan hatinya, Tuhan bawa masuk ke dalam tanah perjanjian. Hati, coba kita pegang hatinya, kita rasakan. Oke Tuhan, saat ini aku mau mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Apapun situasinya, kondisinya, masalahnya, mau baik, mau tidak dan lain sebagainya. Hati saya ada di situ. Hanya orang yang mengikut Tuhan sepenuh hati yang akan mengalami janji Tuhan yang penuh. Jadi ini berbeda, saudara, dengan perihal keselamatan. Ya, keselamatan Tuhan sediakan untuk semua orang, untuk setiap orang, bagi siapa yang dia percaya kepada Tuhan dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keselamatan disediakan bagi semua orang. Tapi perihal masuk ke dalam tanah perjanjian, perihal mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita di bumi ini seperti di sorga, ditentukan dari bagaimana kita mengikut Tuhan. Apakah kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati atau tidak? Hal yang ketiga, apa yang Caleb miliki? Sampai Caleb dibawa masuk ke dalam tanah perjanjian. Hal yang ketiga adalah a faithful spirit. Roh yang setia.
Setia dia, saudara. Dia tidak ikut Tuhan, hanya ikut Tuhan sepenuh hati, tapi dia setia. Wow. Yosua 14 ayat yang ke-9. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah berapa? 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel menggembala di padang gurun, jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu, sebelum ke situ, singkat cerita Tuhan Musa itu tidak hanya membawa Kaleb, mengizinkan Kaleb masuk ke dalam tanah perjanjian. Singkat cerita Yosua memberikan Hebron ke Kaleb. Jadi khusus wilayah Hebron itu khusus diberikan ke Kaleb, menjadi ahli warisnya Kaleb. Nah, masa penantian yang Kaleb butuhkan untuk mendapatkan Hebron itu 45 tahun. Oke. Ya, jadi ini udah di atasnya lagi tanah perjanjian, saudara. Dia masuk ke tanah perjanjian, dia menggembala di sana, kemudian dia berperang bersama dengan Yosua, mengalahkan bangsa-bangsa yang ada di sana sampai dia menduduki tanah perjanjian. Kemudian di umur 85, Yosua memberikan Hebron, khusus daerah Hebron menjadi ahli warisnya Kaleb. 45 tahun, saudara, masa penantiannya. Adakah di antara saudara yang menunggu selama 45 tahun? Atau mungkin kita menunggu 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun menunggu anak. Ada yang menunggu anak pernikahan 8 tahun belum dikasih anak. Ada yang menunggu 10 tahun. Atau mungkin ada yang menunggu pemulihan hubungan suami istri 20 tahun. Menunggu pekerjaan yang tepat selama berbulan-bulan. Tapi 45 tahun Kaleb dengan setia ikut Tuhan wholeheartedly, sepenuh hati, setia ikut Tuhan sepenuh hati 45 tahun. Sampai akhirnya dia dapat Hebron. Seringkali saudara, kesetiaan seseorang itu diuji ketika keadaan macam-macam. Ada orang yang mungkin tipenya dominan atau mungkin tipenya dia senang tantangan. Jadi pada waktu dia mendapat tantangan, justru di situ dia cari Tuhan. Tapi mungkin ada orang yang tipenya biasa aja, stabil atau dan lain sebagainya. Jadi mungkin yang tipe dominan itu pada waktu ada tantangan ya dia cari Tuhan. Tapi pada waktu kehidupannya biasa aja, stabil, kayak nggak ada masalah dan lain sebagainya, ya dia jadinya biasa-biasa aja cari Tuhannya gitu. Atau ada orang yang mungkin ketika ada masalah justru dia jadi mundur dari Tuhan. Jadi tipe orang itu beda-beda dan kita harus mengenali tipe kita seperti apa. Tapi yang saya mau garis bawahi di sini adalah selama 45 tahun saya yakin yang dihadapi Kaleb tidak selalu dia harus mengalahkan orang enak dulu, mengalahkan raksasa terus setiap hari. Tapi berbagai macam hal yang dia hadapi selama 45 tahun. Dan hal yang bisa up and down, mungkin keadaan flat, atau mungkin keadaan ada tantangan, atau mungkin dan lain sebagainya macam-macam. Tapi selama 45 tahun itu dia setia cari Tuhan, ikut Tuhan. Sampai akhirnya dia dapat Hebron. Amin. Mau kecewa sama orang, sama pemimpin, sama orang tua, atau kecewa sama keadaan dan lain sebagainya. Tapi dia tidak pernah kecewa sama Tuhan. Tetap ikut Tuhan, setia ikut Tuhan, sepenuh hati.
Mika 6 ayat 8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu? Selain berlaku adil, mencintai apa? Kesetiaan. Dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Jadi apa yang Tuhan cari saudara dalam hidup kita ini? Yang Tuhan cari hanya hati yang apa? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati. Jadi Tuhan tidak muluk-muluk saudara pada waktu Tuhan berbicara mencari hidup kita. Setiap hari yang dia lihat hati kita, apakah anakku ini masih setia sama aku atau tidak. Jadi tidak muluk-muluk, yang ini kesetiaan, apakah kita masih setia sama Tuhan atau tidak. Kerendahan hati. Amin. Saya akan tutup dengan ini saudara. Ini luar biasa. Apa itu Hebron? Tadi dikatakan bahwa Kaleb tidak hanya masuk ke dalam tanah perjanjian, tapi Kaleb mewarisi Hebron. Apa itu Hebron? Yosua 14 ayat 15. Hebron, nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Jadi di antara orang enak, ya, orang raksasa-raksasa yang tadi yang Kaleb kalahkan itu ya. Ada siapa tadi yang Kaleb kalahkan? Ada 3 raksasa dan orang enak yang lain gitu. Nah, nama Hebron ini dulunya adalah Kiryat Arba. Arba ini adalah bapak-bapaknya 3 raksasa dan keturunan enak yang ada saudara. Dan itu diberikan kepada Kaleb. Jadi dia tidak hanya datang, dia tidak hanya masuk ke dalam tanah perjanjian, tapi dia diberikan Hebron, yaitu adalah yang paling kuatnya. Yang paling kuatnya di antara orang enak, yang paling raksasanya berhasil ditundukkan, dikasih ke Kaleb. Wow. Dan saudara ingat tadi bahwa Kaleb a conquering spirit, poin pertama a conquering spirit. Kaleb punya conquering spirit, menduduki negeri. Tadi kata menduduki itu diambil dari apa? Mewarisi. Jadi dia tidak hanya mengalahkan mereka, tapi benar-benar saudara, benar-benar dia mewarisi si tanah itu. Dia mewarisi Hebron. Hebron menjadi miliknya. Dan itu jadi warisannya, diberikan kepada keturunan-keturunan Kalebnya yang berikutnya. Jadi janji Tuhan saudara pada hari ini tidak hanya membawa kita masuk ke dalam tanah perjanjian. Dengar baik, janji Tuhan bahkan lebih besar dari itu. Tapi apakah kita akan menikmati janji itu atau tidak tergantung dengan apa yang ada dalam spirit kita. Karena spirit kita, hati kita ini akan menentukan kita masuk atau tidak. Don't lose faith, saudara. Bagaimana Tuhan membawa Kaleb ke dalam tanah perjanjian? Begitu juga Tuhan akan membawa saudara dan saya masuk ke dalam tanah perjanjian. Menikmati janji-janjinya Tuhan hari-hari ini. Jangan mundur. Maju. Conquering spirit, miliki a conquering spirit. Ikut Tuhan sepenuh hati. Wholeheartedly spirit. And faithful. Setia sama Tuhan. Setia sama Tuhan. Amin. Dan saat ini mari kita
tundukkan kepala kita sejenak. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami hari-hari ini, tapi ini adalah sebuah kabar baik saudara yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Bahwa tanah perjanjian masih ada dan Tuhan akan bawa kita ke sana. Dan apapun yang sedang saudara alami saat ini, jangan mundur saudara, jangan patah semangat, terus maju. Terus maju karena Tuhan menyertai kita. Terus maju saudara. Terus maju. Tuhan katakan bahwa aku menyertai kamu, aku mau membawa kamu ke dalam tanah perjanjian. Don't lose faith in me. Kita maju bersama-sama. Karena janjiku pada waktu aku datang ke dunia ini sebagai penyelamatmu, sebagai juru selamatmu, tidak hanya memberikan engkau kehidupan yang kekal, tapi aku juga mau engkau menikmati setiap janji-janjiku. Itu yang Tuhan katakan saudara. Dan seberat apapun situasimu hari ini, hari-hari ini, mari kita bangkit bersama-sama saudara, seperti Kaleb yang dibawa sama Tuhan masuk ke dalam tanah perjanjian. Penuh keberanian dia melangkah. Dan saya yakin dia melangkah bukan karena dia keder ngelihat lawannya saudara, tapi karena dia tahu dia berjalan sama Tuhan, karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Makanya dia terus maju dan dia tidak takut. Izinkan saya berdoa buat saudara. Bapa dalam surga, hari ini Tuhan, setiap anak-anakmu yang mendengarkan firman ini, apapun situasi yang sedang mereka hadapi, kami percaya kalau pekerjaan Tuhan belum selesai sama kehidupan mereka, sama kehidupan kami. Pekerjaan Tuhan belum selesai sama kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan, kami mau bangkit. Kami mau seperti Kaleb, memiliki conquering spirit, wholeheartedly spirit, dan faithful spirit. Dan pada waktunya kami akan melihat janji Tuhan digenapi satu persatu dalam kehidupan kami. Kami percaya karena Engkau adalah Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan jika ada di antara saudara yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara bisa taruh tangan kanan saudara dalam hati saudara. Saudara bisa katakan bersama-sama dengan saya bersama-sama. Tuhan, ini aku, orang berdosa, dan pada hari ini aku mau mengambil sebuah keputusan. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Masuklah ke dalam hatiku pada hari ini, dan aku sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah Tuhan siapkan dalam kehidupanku. Masuk ke dalam hatiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita saudara. Mari kita terima berkat Tuhan. Kara rama kasih, kara rama kata, kara rama kasih, kala la 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 la, kara rama kasih, kara da 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 da. Kara rama kasih, kara rama kata, kara rama hara rama kata, kara rama kasih, kara rama kata, kara rama kasih, kara da 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 da. Mari kita terima berkat Tuhan. Pada hari ini terimalah berkat Tuhan. Cinta kasih Yesus Kristus senantiasa menaungi kehidupanmu, menaungi keluargamu. Kemanapun engkau masuk, engkau akan diberkati. Kemanapun engkau keluar, engkau akan diberkati. Setiap lumbung-lumbungmu akan diberkati di dalam nama Yesus. Dan orang akan berkata dalam kehidupanmu bahwa engkau adalah orang yang berbahagia. Dan engkau menikmati setiap janji-janji Tuhan dalam kehidupanmu. Saat ini terimalah berkat Tuhan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Yes, amin. Ibadah sudah selesai saudara. Selamat berjumpa minggu depan di ibadah online Gereja ICC Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Hatur nuhun parantos ngiring ibadah dina dinten ieu, mugi Gusti Yesus masihan berkah ka urang sadayana.